Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah menghitung tetesan infus. Menghitung tetesan infus adalah suatu tindakan untuk menentukan kebutuhan cairan yang diperlukan oleh seorang pasien sesuai dengan terapi yang sudah diberikan oleh dokter dengan menggunakan rumus perhitungan, kemudian mengatur tetesan infus masuk ke dalam vena melalui IV kateter. Adapun istilah yang sering dipakai untuk tetesan infus oleh tenaga kesehatan adalah yang pertama 1 GTT sama dengan 3 mGTT. Nah, GTT itu adalah guta ya. Jadi ini adalah sebuah istilah yang dipakai sebagai nama tetesan infus per menit untuk set makro. Nah, kalau mGTT itu mikroguta. Ini merupakan sebuah istilah yang dipakai sebagai nama tetesan infus per menit untuk set mikro ya. Nah, selanjutnya 1 cc sama dengan 20 GTT, 1 cc sama dengan 60 mGTT. Ingat ya, GTT ini adalah setnya makro, kemudian ini yang diberikan pada orang dewasa, kemudian 1 cc sama dengan 60 mGTT ini adalah merupakan setnya mikro atau pada anak-anak. Jadi perlu juga dipahami 1 kolof itu sama dengan 1 labu, itu isinya 500 cc. Nah, 1 cc sama dengan 1 mili ya, 1 mili atau mGTT per menit sama dengan cc per jam ya. Kemudian ini ada konversi dari GTT ke mGTT dikali 3 ya. Kemudian konversi dari mGTT ke GTT dibagi 3. Nah, 1 kolof atau 500 cc per 24 jam itu nanti kalau misalnya instruksi dokter infusnya adalah 1 kolof per 24 jam. Nah, berarti nanti dia berarti tetesannya adalah 7 GTT. Nah, rumus dasar menghitung tetesan infus adalah jumlah tetesan per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu atau jam dikali 60 menit. Supaya kalian lebih mudah untuk memahami menghitung tetesan infus ini, kita latihan soal saja ya. Contoh soal ini, berapa tetesan per menit jika cairan yang dimasukkan 500 ml dan habis dalam waktu 8 jam. Maksudnya di sini cairan tersebut 500 ml dihabiskan dalam waktu 8 jam. Bagaimana cara menghitungnya? Baik, kita masuk rumusnya ya, seperti yang kalian ketahui, jumlah tetesan per menit sama dengan kebutuhan cairan atau cairan yang diorder dikali faktor tetes. Nah, ini tuan ya, anggap aja ini pasien orang dewasa, jadi faktor tetes yang dipakai adalah 20. Nah, caranya adalah 500 ml dikali 20 tetes per menit dibagi, ingat tadi 8 jam ya. Ini waktu 8 jam dikali 60 detik. 60 dari mana? 60 adalah dalam 1 menit itu ada 60 detik. Ini 1000 dari mana? Ini 500 kali 20, kemudian dibagi 8 dikali 60 detik, 480. Jumlah tetesan per menitnya adalah 20. Ini harusnya 20,8 gitu. Ini kita bulatkan aja menjadi 20. Ini untuk mikro, dia hanya diubah di faktor tetesnya ya. Jadi jumlah tetesan per menit 500 tadi dikali 60 TPM, tetesan per menit, kemudian waktunya kan 8 jam dikali 60 detik, jadi jumlah tetesan per menit ya. Ini kali ini 50 dikali 60, 3000 dibagi 480. Nah, jumlah tetesan per menitnya 62 tetes per menit. Nah, sekarang kita
masuk di pemahaman soal berikut juga. Ini seorang klien 40, orderan impulsnya adalah NaCl 1000 mili dalam 8 jam. Berapa kecepatan infusnya? Ya tinggal dikalikan aja. 1000 dikali 20, ingat ya, ini 40 tahun berarti faktor tetesnya 20 dibagi 8 dikali 60 menit. Nah, ini dia hasilnya. 41,6 dibulatkan menjadi 42 GTT per menit ya. Oke. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.